Iya, selamat siang anak-anak. Kembali kita melanjutkan materi tentang gerak lurus berubah beraturan, tapi saya mau melanjutkan tentang gerak vertikal. Ya, kalau yang lalu kita sudah membahas tentang GLB dan GLBB, kita akan lanjut pada penerapan dari GLBB. Jadi penerapan dari GLBB adalah gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini meliputi ada 3. Yang satu namanya gerak jatuh bebas. Nah, pengertian gerak jatuh bebas itu contohnya seperti ini. Ada bola, jatuh begitu saja tanpa dilempar. Berarti dia tidak punya kecepatan awal, maka V0-nya sama dengan 0. Kalau tidak punya kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 0, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, karena ini penerapan dari GLBB, maka sebenarnya rumus dasarnya itu dari GLBB. VT sama dengan V0 plus A kali T. A-nya diganti G. V0-nya 0, maka V kecepatan dari bola ini bisa dihitung dari V sama dengan G kali T. Ya, kemudian ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua bisa juga menggunakan GLBB yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, dengan kalau V0-nya 0, maka nanti akan ketemu persamaan yang kedua ini. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Kemudian kalau dihubungkan antara V dengan H juga bisa ketemu persamaan V sama dengan akar 2GH. Jadi V sama dengan G kali T itu kalau waktu dia sampai ke tanah ini diketahui. Maka berapa kecepatan pas sampai di permukaan tanah ini bisa dihitung dari V sama dengan G kali T. Atau kalau dia jatuh dari ketinggian tertentu, hanya diketahui, maka V bisa dihitung dari akar 2 kali G kali H. Ya. Nah, lalu apa hubungannya H dengan T? H sama dengan, ya, atau kalau di GLBB kan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena V0-nya 0, maka V0T-nya 0, maka H ketemu ini. Jadi untuk gerak jatuh bebas berlaku 3 persamaan ini. Bisa V sama dengan G kali T, V sama dengan akar 2GH, H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi sebenarnya persamaannya didapat dari rumus GLBB ini, ya. Nah, apa bedanya dengan vertikal ke atas dan vertikal ke bawah? Kalau jatuh bebas, kecepatan awalnya 0. Sehingga kalau ini 0, maka berlaku VT sama dengan G kali T. Nah, dapat rumus yang ini. Gitu. Nah, kalau rumus yang kedua didapat dari mana? Dari sini. Ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, kalau turun ke bawah itu jadinya plus, dipercepat. Nah, ketika V awalnya 0, maka ketemu VT kuadrat sama dengan 2GH. Berarti VT sama dengan akar 2GH. Jadi didapat dari persamaan ini. Ya. Kemudian H setengah GT kuadrat dari mana? Dari sini. H sama dengan, kalau V0-nya 0, berarti 0 kali T ya 0. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Nah, kalau benda bergerak vertikal ke atas, apa yang membedakan dengan jatuh bebas? Jatuh bebas lebih mirip dengan vertikal ke bawah. Bedanya apa dengan vertikal ke bawah? Kita lihat. Kalau vertikal ke bawah, berarti benda ini geraknya juga ke bawah, tapi V awalnya tidak 0. V0-nya ada. Kalau V0-nya ada, maka vertikal ke bawah dipercepat, maka tandanya plus, tandanya plus, tandanya plus. Itu vertikal ke bawah. Jadi benda dilempar ke bawah. Gitu. Dengan kecepatan tertentu. Lalu kalau vertikal ke atas berarti arah bolanya ke atas. Jadi kecepatan awalnya ada, tapi karena bola dilempar ke atas, maka mengalami perlambatan.
Kalau mengalami perlambatan, A-nya diganti minus G. Maka persamaan ini menjadi VT sama dengan V0 min GT. Lalu H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Lalu persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Jadi yang membedakan tanda ini. Kalau gerak vertikal ke bawah berarti seperti ini, tapi V0-nya ada dan dipercepat. Maka tandanya plus, ini plus, ini plus. Kalau vertikal ke bawah, benda mengalami perlambatan, maka ini min, ini min, ini min. Nah, untuk vertikal ke atas, suatu saat benda itu bisa di posisi titik tertinggi, yaitu pada saat V akhirnya 0. V awalnya ada, tapi V akhirnya 0. Seperti ini. Ketika benda mengalami gerak vertikal ke atas, di titik tertinggi, yang berlaku apa? Di titik tertinggi ini, kecepatan akhirnya 0. Ininya 0. Nah, kalau dimasukkan ke persamaan ini, nanti akan ketemu persamaan ini. Jadi, waktu yang diperlukan untuk sampai titik tertinggi adalah V0 per G. Lalu, berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola sampai dia berhenti sesaat? H maksimumnya V0 kuadrat per 2G. Jadi, T-nya V0 per G, H-nya V0 kuadrat per 2G. Gitu. Nah, kalau waktunya turun, ini naik itu dari A ke B. Nah, kalau dari B ke A, dari B ke A waktunya turun ya sama. V0 per G, jadi waktu dia naik dengan waktu dia turun sama. Berarti waktu totalnya berapa ya? 2 kali ini, 2 kali V0 per G. Nah, biasanya ini dibahas khusus. Maksudnya di soal itu ditanyakan khusus berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi ya V0 per G. Berapa ketinggian maksimum? V0 kuadrat per 2G. Nah, ini saya berikan contoh soal. Buah kelapa jatuh dari atas pohon setinggi 20 meter. Waktu yang dibutuhkan kelapa sampai di permukaan tanah berapa? Kita bisa pakai persamaan GLBB. Ya. H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Lalu bisa berkembang seperti ini. Kelapa jatuhnya kan jatuh dengan sendirinya. Jadi V awalnya 0. Sehingga V0 kali T-nya 0, maka berlaku H. Saat ini jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat. H 20 meter, G-nya 10, T-nya bisa dihitung dari sini. Ya. T-nya ketemu, T kuadrat ketemu 4, maka T-nya ketemu 2 sekon. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, buah kelapa jatuh dari atas pohon setinggi 20 meter. Masih mirip dengan soal yang pertama. Kecepatan buah kelapa saat berada pada ketinggian 1820 cm dari tanah. Gitu ya. Berarti ini diubah dulu ke meter. Diubah ke meter, 1820 berarti 18,2 meter. Nah, dari ketinggian 20 meter, kita cari kecepatan pada ketinggian 18,2 meter, tapi dari tanah. Berarti cari selisihnya dulu. 20 dikurangi 18,2 ketemu 1,8 meter. Berapa kecepatan pada saat dia sudah menempuh jarak 1,8 meter? Pakai persamaan GLBB yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu kan. Lalu kalau diubah ke gerak vertikal, A-nya diganti plus G, S-nya diganti H, V0-nya 0, maka ketemu persamaan ini. VT kuadrat sama dengan 2GH, atau VT sama dengan akar 2GH. Ketemu 6 meter per sekon. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Anda nanti langsung mengerjakan tugas, langsung dikirim ke sekolah juga, ya. Ada batas waktunya, jadi tolong perhatikan betul. Anda menyimak video ini, setelah itu mengerjakan soal. Ya, saya kira cukup sekian. Selamat mengerjakan soal, selamat mempelajari materi ini. Tuhan berkati.